Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Andreas atas kesempatan bagi kelompok kami dalam menyampaikan hasil diskusi kami terkait desain thinking alpha X. Baik, sebelum kita mulai untuk menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Fauzan dan juga tiga rekan saya yaitu Deila, Azahra, dan juga Kezia. Baik, langsung saja untuk hasil desain thinking yang pertama yaitu terkait empathize. Di sini kami telah menginterview beberapa pengguna langsung dari Alpha X4 dan untuk yang pertama yaitu empathize dengan Syahrani, salah satu mahasiswa FEB 4 2022 yang juga menikmati langsung dari fasilitas Alpha X4. Oke. Yang pertama, yang Syahrani rasakan dan pikirkan terkait Alpha X4 itu ada excited banget waktu mendengar Alpha X4 ini akan hadir di Unpad karena memang waktu itu Alpha X4 ini menjadi salah satu pilihan bagi mahasiswa FEB dalam memilih tempat untuk makan, untuk memilih dan nongkrong santai dekat FEB. Syahrani juga merasa bahwa Alpha X4 menunjang beberapa aktivitas di kampus seperti tugas, makan, dan nongkrong. Yang ketiga yaitu Syahrani juga merasakan kekecewaan dengan harga coworking space yang agak mahal dan fasilitasnya kurang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang memang cukup apa ya harus sesuai budget gitu. Jadi dengan adanya coworking space Alpha X4 sekarang itu masih kurang sesuai dengan budget mahasiswa. Namun untuk yang didengarkan Syahrani terkait Alpha X4 ini, Syahrani mendengar Alpha X4 disebut sebagai retail store yang mendukung aktivitas kampus. Jadi memang Alpha X4 ini dengar-dengar kata Syahrani bisa buat makan, bisa buat nugas, bisa juga buat nongkrong di lingkungan sekitar Alpha X4. Syahrani juga mendengar adanya keluhan tentang kurangnya fasilitas dasar untuk pelanggan umum Avex 4, seperti tidak ada toilet dan juga colokan listrik yang minim. Selanjutnya, Syahrani mendengar adanya masukan terkait layanan coworking space yang bisa lebih murah harganya. Untuk yang Syahrani lihat dari Avex 4 itu sendiri, yaitu Avex ini memiliki ruangan indoor dan juga outdoor yang menunjang kegiatan atau aktivitas akademik maupun non-akademik yang sangat membantu mahasiswa tentu saja. Dan juga Syahrani melihat fasilitas yang tersedia itu udah lumayan banyak seperti adanya makanan, minuman, co-working space, ruangan indoor maupun outdoor. Oke. Yang Syahrani katakan dan juga lakukan terkait Alpha X4 itu, Syahrani biasanya menggunakan Alpha X4 ini untuk nugas, untuk nongkrong, untuk rapat-rapat kecil kepanitiaan atau organisasi, dan juga untuk makan-makan mungkin setelah ataupun sebelum kelas. Lalu Syahrani juga sebenarnya hanya mengunjungi Alpha X4 saat memang diperlukan, jadi tidak sering untuk menikmati langsung ke lingkungan Alpha X4. Selanjutnya, Syahrani juga sebenarnya ingin mengusulkan beberapa penambahan fasilitas seperti adanya penambahan toilet dan juga terminal listrik yang lebih banyak lagi. Dan terakhir, Syahrani ini berharap konsep co-working space-nya itu bisa lebih efisien sehingga harga yang ditawarkan ke mahasiswa itu bisa lebih terjangkau. Untuk pain-nya sendiri, jadi dari interview aku dengan Syahrani, itu pain-nya ada yang pertama, harga co-working space masih terlalu mahal untuk yang sekarang bagi kantong mahasiswa. Nah, yang kedua, adanya minimum pembelian untuk metode pembayaran tertentu, itu yang memang cukup menyulitkan. Ketiga, karena adanya minim colokan listrik yang menghambat kenyamanan saat tugas. Keempat, tidak tersedia toilet untuk pelanggan umum. Dan yang terakhir, tidak ada fasilitas wifi gratis di Apex. Gainnya, sementara itu, untuk gainnya, yang pertama, tempat indoor cukup nyaman untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang aktivitas kampus, kayak tugas, diskusi, maupun kegiatan akademik lainnya. Yang kedua, kemudahan akses juga dirasakan oleh Syahrani untuk
makanan maupun minuman yang cepat didapatkan atau cepat saji. Selanjutnya, gen yang dirasakan Syahrini yaitu terkait Alpha X Unpad ini juga sangat mendukung kegiatan akademik seperti mengerjakan tugas, diskusi, maupun nongkrong dan juga rapat. Yang terakhir, Syahrani merasakan dan memiliki harapan juga bahwa fasilitas yang lebih mendukung untuk setiap aktivitas mahasiswa dengan harga yang sesuai kantong mahasiswa. Nah, untuk hasil dari empathize user kedua kami, ini pada Think and Feel, Anissa itu merasa Alpha X lebih murah dibandingkan tempat lainnya sehingga Alpha X dijadikannya pilihan utama jika ingin sekedar jajan atau membeli sesuatu. Nah, Anissa juga merasa ruangannya itu kurang efektif untuk rapat-rapat besar ataupun yang serius karena musiknya itu cukup mengganggu dan jarak antar meja pun terlalu dekat. Lalu Anissa beranggapan bahwa pelayanan di Alpha X itu kurang efisien karena antriannya panjang. Sedangkan yang Anissa lihat itu Alpha X sebagai tempat yang dekat dengan fakultasnya sehingga mudah diakses. Lalu ada coworking space yang menarik tetapi berbayar. Nah, Anissa juga melihat suasana ruangan bisa dibuat lebih menarik. Contohnya dalam tema-tema tertentu seperti Halloween kemarin. Lalu yang Anissa dengar itu musik yang ada di Alphax itu kadang mengganggu fokus saat mengobrol ataupun saat diskusi-diskusi. Lalu interaksi kasir sering membuat antrian menjadi lama, udah antri panjang dan lama karena menawarkan Alpha Gift. Lalu untuk say and do-nya Anissa itu mengunjungi Alpha X untuk jajan atau sekedar beli kopi di sela aktivitasnya. Lalu Anissa menggunakan Alpha X itu untuk rapat-rapat atau diskusi di luar jam sibuk. Kadang memilih tempat lain untuk menugas atau melakukan rapat atau diskusi karena keterbatasan fasilitas dari Alpha X. Pain yang Anissa rasakan itu kekurangan stop kontak pada Alpha X itu menghambat jika Anissa ingin mengerjakan tugas. Lalu antrian panjang juga membuat kurang efisiensi dari pelayanan kasir itu sendiri. Tidak adanya kamar mandi pun di dalam Alpha X juga mengharuskan Anissa keluar dari Alpha X jika ingin ke toilet. Dan musik dan jarak antar meja yang terlalu dekat itu mengakibatkan pertemuan atau diskusi terasa tidak kondusif karena terlalu berisik. Gen yang Anissa rasakan yakni Alpha X menawarkan harga lebih terjangkau dibanding tempat lain seperti Lawson yang ada di Unpad juga. Menyediakan tempat duduk yang cukup nyaman untuk istirahat, lalu Alpha X memiliki lapangan di sekitarnya untuk mendukung pertemuan dan aktivitas kelompoknya. Lalu konsep ruangan dari Alpha X itu sendiri lebih menarik dengan tema-tema tertentu pada momen-momen spesial yang meningkatkan daya tarik dari pengunjung. Baik, selanjutnya ini adalah narasumber kami yang ketiga yang bernama Tasya dengan background mahasiswa Fakultas Pertanian Angkatan 2023. Untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi, kami telah melakukan wawancara dan menyusun empathy map dengan tujuan untuk mendalami kebutuhan dan pengalaman pengguna terhadap Alpha X Unpad. Melalui empathy map ini, kami mencoba menggali apa yang pengguna katakan, dengar, lihat, pikirkan, rasakan ketika menggunakan layanan Alpha X. Dan dengan pemahaman ini juga, kami dapat merancang solusi yang lebih tepat dan meningkatkan layanan Alpha X agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, masuk yang pertama yaitu pada bagian things and feel, apa yang pengguna atau Tasya pikirkan dan rasakan. Itu yang pertama, menurut
Tasya dan apa yang dipikirkan oleh Tasya, Alpha X ini membantu memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar kampus. Yang kedua yaitu pilihan produknya lumayan, tetapi mungkin lebih baik kalau ada lebih banyak variasi. Kemudian yang ketiga ini, Tasya berpikir bahwa QRIS ini sedikit menyulitkan karena hanya digunakan untuk transaksi di atas 10.000 dan terkadang ini tidak praktis atau efektif. Kemudian pada bagian feels, Tasya merasa nyaman karena Alpha X ini menjadi tempat yang mendukung aktivitas kampus. Kemudian Tasya juga merasa sedikit kecewa dan tidak praktis dengan batas minimal pembayaran QRIS. Kemudian Tasya merasa Alpha X ini sangat membantu untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar dan beraktivitas di kampus. Selanjutnya pada bagian C atau apa yang Tasya lihat, Tasya ini melihat bahwa area indoor dan outdoor yang cukup nyaman meskipun terkadang penuh terutama saat di jam-jam sibuk. Kemudian Tasya juga melihat rak-rak produk yang cukup lengkap, tetapi Tasya merasa ruang untuk produk ini bisa ditambah agar lebih bervariasi. Kemudian Tasya juga melihat mahasiswa lain menggunakan tempat untuk rapat, belajar, atau bersantai. Selanjutnya pada bagian hears, apa yang Tasya dengar, Tasya juga sering mendengar teman-temannya ini mengeluhkan hal yang sama mengenai batas minimum pembayaran QRIS. Dan pada bagian say and do, apa yang Tasya katakan dan lakukan, Tasya ini mengatakan bahwa dia senang sekali bahwa Alpha X ini ada di kampus dan sangat memudahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, Tasya juga mengatakan tempat ini nyaman, ada pilihan indoor maupun outdoor. Kemudian pada pembayaran QRIS hanya bisa untuk nominal di atas 10.000, kadang sangat menyulitkan kalau tidak membawa uang tunai, dan tempat ini tuh cocok untuk nongkrong, nugas, bahkan untuk rapat-rapat kecil. Dan pada bagian do, Tasya ini melakukan yaitu mengunjungi Alpha X untuk membeli makanan ringan atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian Tasya juga menggunakan Alpha X sebagai alternatif tempat makan atau nongkrong selain di kampus. Dan Tasya juga menambah pembelian untuk memenuhi batas minimum QRIS saat tidak ada uang tunai. Selanjutnya pada bagian pain atau hambatan dan masalah, pembayaran QRIS ini hanya bisa dilakukan untuk transaksi di atas 10.000 dan menyulitkan saat tidak membawa uang tunai. Ruang terbatas sehingga kadang penuh saat banyak mahasiswa, terutama di jam sibuk. Kemudian produk yang ditawarkan cukup, tetapi mahasiswa merasa pilihan bisa lebih bervariasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya pada bagian gain, manfaat yang dirasakan, yaitu Tasya merasakan kemudahan akses kebutuhan sehari-hari di dalam kampus tanpa harus pergi keluar area. Selanjutnya Tasya juga merasakan manfaat tempat yang nyaman dan fungsional sebagai tempat nongkrong, belajar, dan rapat kecil. Selanjutnya, Alpha X ini menyediakan alternatif tempat makan dan berkumpul di kampus yang mendukung aktivitas mahasiswa. Baik, sekarang saya akan membacakan empathy map dari narasumber yang bernama Iren. Ia adalah mahasiswa Fakultas MIPA angkatan 2023. Nah, untuk bagian pertama yaitu think and feel-nya. Jadi, ia menganggap Alpha X tempat yang nyaman untuk diskusi, kerja kelompok, dan nongkrong setelah kelas. Lalu, ia juga merasa lebih nyaman untuk nongkrong di Alpha X dibanding Lawson karena ada tempat duduk indoor. Tapi ia juga merasa frustasi dengan antrian panjang di kasir, terutama saat jam makan siang. Dan kadang merasa kesulitan untuk menemukan tempat duduk saat penuh, terutama di indoornya. Untuk bagian here-nya yaitu, Alpha X enak buat nugas, tapi kalau penuh ya susah. Antriannya lama banget, harus lebih cepat pelayanannya. Dan yang terakhir, ini tempat dekat gedung fakultas, jadi gampang diakses kalau habis kelas. Untuk bagian C-nya, yang pertama suasana ramai di Alpha X terutama saat jam makan siang. Lalu banyak mahasiswa menggunakan Alpha X untuk diskusi atau kerja kelompok. Antrian panjang di kasir dan pelanggan yang menunggu lama untuk dilayani. Dan yang terakhir, sering tidak ada tempat duduk indoor yang kosong. Untuk bagian say and do-nya, aku lebih suka di sini karena dekat sama fakultas dan nyaman. Menggunakan Alpha X sebagai tempat berkumpul setelah kelas atau kerja kelompok. Membandingkan Alpha X dengan tempat lain seperti Lawson dan mengeluh soal panjangnya antrian dan kurangnya tempat duduk.
Untuk bagian pain-nya, antrian panjang di kasir terutama saat jam sibuk, yang membuat tempat duduk indoor sering penuh dan menyulitkan pelanggan untuk mendapatkan ruang yang nyaman. Untuk bagian gain-nya, lokasi strategis yang dekat dengan gedung fakultasnya, lalu suasana nyaman untuk kerja kelompok, diskusi, atau nongkrong, dan terakhir adanya tempat duduk indoor yang lebih nyaman dibandingkan alternatif lain. Baik, selanjutnya untuk tahap desain dari hasil wawancara yang telah kita lakukan. Jadi kita mendapatkan beberapa problem statement dan juga pengembangan ide yang bisa dijadikan mungkin langkah yang bisa diambil oleh Alpha X tempat itu sendiri. Yang pertama yaitu dari hasil wawancara dengan Syahrani, problem statement yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut yaitu satu, adanya batas minimum pembelian apabila ingin melakukan pembayaran menggunakan kris, minimnya colokan atau terminal listrik yang tersedia di Alpha X 4, fasilitas co-working space yang masih terlalu mahal, tidak ada toilet, tidak ada fasilitas WiFi bagi customer umum, dan juga jangkauan koneksi WiFi tempat yang tidak stabil ketika berada di sekitar Alpha X 4. Jadi, dari beberapa problem statement dan hasil wawancara aku bersama Syahrini, ada beberapa ide yang bisa dikembangkan oleh Alpha X 4. Yang pertama yaitu ide paket hemat co-working space. Jadi di sini mungkin untuk dari segi harga masih bisa tetap di harga yang sama dengan sebelumnya, tapi mungkin secara seasonal atau secara musiman itu Alpha X4 bisa menggunakan promo-promo menarik bagi pelayanan co-working space yang diberikan kepada mahasiswa. Yang kedua, adanya penambahan fasilitas penunjang aktivitas mahasiswa. Seperti tadi yang tidak ada toilet, sekarang mungkin bisa dijadikan ide bagi Alpha X4 karena keresahan pelanggannya langsung, jadi seperti penambahan toilet, penambahan fasilitas WiFi gratis, maupun ditambahkan lagi nih untuk jumlah colokan terminal listrik yang tersedia. Yang ketiga yaitu diadakannya program kemitraan kampus. Jadi Alpha X4 itu bisa bekerja sama dengan Unpadnya langsung, dengan seperti mungkin ada reward ataupun promo-promo bagi mahasiswa, khusus mahasiswa Unpad yang menikmati atau spend beberapa layanan Alpha X yang mungkin diberikan minimal spend berapa yang nantinya dari minimal spend tersebut bisa mendapatkan beberapa reward gitu, seperti misalkan merchandise khusus dari Alpha X4 ataupun promo-promo menarik dari mungkin minimal spend yang sudah dinikmati atau dibeli gitu oleh mahasiswa-mahasiswa 4 yang menikmati langsung Alpha X4. Kemudian dari hasil empathize yang dilakukan oleh user Anissa, saya mendefinisikan masalah-masalah yang dihadapi Anissa menjadi 3 poin, yaitu pertama, minimnya colokan listrik membuat user tidak nyaman jika terlalu lama di Alpha X ataupun mengerjakan tugas di Alpha X. Poin kedua, terkadang kasir hanya satu yang beroperasi dari 3 operator kasir. Dan pengoperasian kasirnya pun lama sehingga membuat tumpukan antrian. Dan poin ketiga ialah tidak disediakan toilet di dalam Alpha X membuat user harus keluar Alpha X untuk ke toilet. Nah, dari masalah-masalah ini saya mengembangkan ide sebagai berikut. Penambahan stop kontak atau terminal di berbagai sudut ruang ataupun di meja-meja pengunjung. Lalu peningkatan pelayanan kasir agar lebih efektif dan efisien, dan pembuatan toilet di dalam Alpha X. Baik, selanjutnya pada bagian define, berdasarkan hasil wawancara dan empathy map yang telah disusun, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, saat ini pembayaran menggunakan QRIS hanya bisa dilakukan untuk transaksi di atas Rp10.000. Dan ini menjadi kendala bagi mahasiswa yang ingin membeli makanan ataupun minuman dengan nominal yang lebih kecil. Ruang penyimpanan di kantin juga terbatas yang membuat pilihan produk yang tersedia menjadi kurang bervariasi. Selain itu, lokasi kantin yang kurang luas membuat mahasiswa kesulitan untuk mengakses produk dengan nyaman dan space untuk mereka mengerjakan tugas, kerja kelompok, maupun rapat.
Berdasarkan pemahaman ini, kami mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu menghilangkan batas minimum QRIS untuk transaksi sehingga pengguna bisa melakukan pembayaran dengan nominal berapapun termasuk di bawah Rp10.000. Selanjutnya menyediakan opsi pembayaran yang lebih beragam seperti e-wallet lainnya yaitu OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, kartu debit, kredit, atau transfer bank agar mahasiswa ini memiliki fleksibilitas dalam metode pembayaran. Yang terakhir yaitu menambah variasi produk yang tersedia di AlphaX agar mahasiswa memiliki pilihan produk yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai problem statement atau define-nya. Jadi yang pertama, antrian panjang di kasir saat jam makan siang menyulitkan pelanggan dengan kebutuhan cepat. Lalu keterbatasan tempat duduk indoor yang sering penuh mengurangi kenyamanan untuk berlama-lama. Lalu pengembangan ide atau idea-nya pertama, sistem pemesanan online dan self-service kioske untuk mengurangi antrian. Lalu sistem pemesanan tempat duduk online untuk mengatur kepadatan. Ide yang ketiga yaitu penambahan dan pengaturan tempat duduk indoor, dan ide yang terakhir adalah pemesanan dan pembayaran dari meja dengan QR code-nya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ide menggunakan teknik scamper. Untuk yang substitute, yaitu mengganti kebijakan pembayaran dengan menghilangkan minimal pembayaran untuk transaksi kris. Combine-nya, gabungkan area indoor dan outdoor dengan desain semi-outdoor menggunakan kanopi atau pendingin udara portable. Untuk adapt-nya, mengadaptasi fasilitas free wifi bagi pelanggan umum yang sedang berada di sekitar AlphaX Unpad. Modify, yaitu memodifikasi konsep fasilitas coworking space sedemikian rupa agar harga yang ditawarkan dapat lebih dijangkau kalangan mahasiswa. Untuk yang put to another use, memperbanyak stop kontak di setiap meja pengunjung agar dapat dijadikan tempat untuk mengerjakan tugas oleh mahasiswa. Untuk bagian yang eliminate, kurangi waktu antrian dengan menghilangkan proses manual seperti menunggu di kasir, diganti dengan QR code ordering. Untuk yang terakhir yaitu bagian reverse rearrange, yaitu alihkan fokus dari penjualan produk ke penyediaan pengalaman mahasiswa. Misalnya dengan program loyalitas berbasis aktivitas belajar di AlphaX. Jadi, dari hasil interview kami terkait empathize, divide, dan juga idea sebelumnya, ditemukan beberapa solusi rekomendasi bagi Apex 4, yaitu yang pertama ya dengan penambahan fasilitas Wi-Fi bagi konsumen umum. Nah, jadi dari solusi ini tuh juga punya beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, yang pertama terkait kelebihan, fasilitas Wi-Fi untuk konsumen umum ini dapat mendukung kegiatan akademik mahasiswa seperti contohnya memang dari Syahrani yang sebelumnya juga mengatakan bahwa di ALPHX 4 tidak jarang banyak mahasiswa yang melakukan dan tugas, rapat-rapat kecil ataupun kayak kelas online di ALPHX langsung. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, daya tarik tambahan nih untuk tempat berkumpul bagi mahasiswa, memperluas basis pelanggan dan juga meningkatkan jumlah pengunjung. Dan yang terakhir, dari solusi ini juga bisa memunculkan potensi kolaborasi dengan universitas pajajaran karena yang sebelumnya hanya ada tempat Wi-Fi, mungkin Unpad bisa bekerja sama dengan Unpad Wi-Fi yang khusus bagi pelanggan Alpha X. Tapi dari kelebihan tersebut terdapat juga beberapa kekurangan. Pertama, yaitu biaya operasional tambahan yang harus dikeluarkan lebih oleh perusahaan. Kedua, adanya potensi penyalahgunaan seperti misalkan ada pelanggan yang hanya menggunakan fasilitas Wi-Fi tanpa menikmati atau melakukan pembelian langsung di aplikasi. Kayak gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, beban jaringan karena mungkin makin banyak fasilitas sehingga makin banyak nih pelanggannya. Jadi beban jaringan yang dirasakan oleh fasilitas Wi-Fi di APX ini juga makin bertambah dan itu juga berdampak kepada kecepatan dari fasilitas Wi-Fi APX 4 bagi konsumen.
Selanjutnya, solusi prioritas kami yang kedua adalah mengenai masalah yang dihadapi pengguna pada batas minimum pembayaran QRIS sebesar Rp10.000. Hal ini seringkali menyulitkan pelanggan dalam berbelanja dengan jumlah kecil, terutama jika tidak membawa uang tunai. Dan untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan untuk menghapus batas minimum pembayaran QRIS dan debit. Yang kedua, kami juga menambah opsi pembayaran lain seperti berbagai e-wallet, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain. Dan kelebihan pada solusi ini yang pertama adalah memberikan fleksibilitas pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang sering berbelanja dalam jumlah kecil. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi transaksi karena pelanggan tidak lagi merasa dibatasi oleh minimum pembayaran. Selanjutnya yaitu menyediakan layanan pembayaran yang lebih modern, menarik bagi generasi muda. Kekurangan dari solusi ini yaitu yang pertama biaya administrasi yang lebih besar untuk beberapa metode pembayaran. Yang kedua perlu integrasi teknologi dan pelatihan staf untuk mengelola berbagai metode pembayaran. Yang terakhir yaitu dapat memperpanjang waktu transaksi jika terjadi gangguan teknis pada sistem pembayaran. Kemudian untuk solusi ketiga yang kami tawarkan ialah memperbanyak stop kontak di meja pengunjung ataupun di sudut-sudut ruang AlphaX, agar AlphaX dapat dijadikan tempat mengerjakan tugas atau mengembangkan kegiatan-kegiatan akademika seperti diskusi oleh mahasiswa karena berada di lingkungan kampus. Untuk kelebihan solusi ini dapat meningkatkan minat user agar lebih lama di AlphaX, yang mana dapat meningkatkan pembelanjaan dari user itu dan juga dapat meningkatkan pendapatan dari AlphaX. Kekurangannya yakni dapat membuat biaya listrik melonjak. Sekian dari tahapan design thinking yang kami lakukan terhadap user AlphaX. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga solusi-solusi yang kami tawarkan bisa diimplementasikan atau dipertimbangkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.